Para hadirin dan hadirat yang akan lalu soal billah. Ini prinsip dua soal, lillah dan billah ini prinsip sekali. Ini kalau istilah luar wahidiyah, lillah ini dikatakan syariat. Billah ini dikatakan oleh mereka hakikat. Tapi syariat dan hakikat ini prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan, lebih-lebih ditinggal sama sekali. Harus dikerjakan bersama-sama. Wahidiyah milih kata-kata lillah karena kata-kata lillah ini langsung menyebut Tuhan. Tapi kalau syariat begitu belum nyebut Tuhan. Wahidiyah milih kata-kata billah, tidak milih kata-kata hakikat karena antaranya di samping lain-lain antaranya yaitu kalau billah ini secara langsung menyebut asma Allah, tapi kalau hakikat tidak, ini antaranya. Ya mudah-mudahan wahidiyah memakai istilah lillah billah ini diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Billah, orang yang tidak merasai billah ini pasti merasai binafsi, saya bisa, saya mampu, ini sudah maklum. Ya maaf, saya utarakan yang sudah maklum dan berkali-kali, ya maafkan. Tapi ya justru saya ulang ini mudah-mudahan makin mendapat manfaat dan barokah yang banyak. Jadi orang yang bila sekalipun sudah lillah, tapi ini mesti ada negatifnya. Negatifnya yaitu sirik khafi. Sirik tapi samar-samaran, sekalipun samar-samaran tapi kan sirik khafi. Jadi sirik khafi ini ya tetap bisa tidak bisa masuk surga, tapi sirik khafi dosa begitu saja, tapi malah buat orang yang ahlullah ini suatu dosa yang besar. Nah itu ada seorang syair, idza qulta ma aznab tuqalat mujibatun wujudu kazambun la yuqasu bi dzambi. Apabila engkau mengatakan merasa saya tidak punya dosa, spontan dijawab oleh seorang wahidiyawati, wujudmu, perasaanmu, engkau wujud, engkau bisa begini, ini suatu dosa yang tidak dapat dibayangkan betapa besarnya ini. Jadi sirik khafi dan mengakibatkan negatif yang banyak. Antaranya orang yang billah otomatis senantiasa yaitu apabila melaksanakan suatu amalan atau ibadah itu pasti diaku saya dapat begini begitu. Upama kowe ora tak tulung mbuh ae pamane. Upama ora tak wae wahidiyah mbuh ae kowe ket saiki jeli nafsi binafsi, untunge kowe tak wae wahidiyah pamane. Ini kan penyiar wahidiyah pamane pun. Tapi insyaallah kalau hati-hati dan betul-betul ini pamanam gambaran. Jadi ini suatu ujub kata anak-anak yang mengaji ilmu agama, ilmu soal ibadah, ujub mengagumkan. Itu yang definisinya kata Ki Nawawi Banten yang punya karangan banyak, yaitu bagaimana ru'yatu annalahu fadlan wa quwwatan dunallah, merasa mempunyai kebahagiaan kebaikan, merasa mempunyai kebaikan dan dapat melaksanakan membuat kebaikan. Ini ujub. Nah, perasaan begini ini menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yaitu takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini juga menyebabkan tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ada dua orang, yang satu membaca Quran atau mujahadah, yang satu tidak. Ini kalau tidak ada bilahnya otomatis yang baca ini merasa saya membaca atau mujahadah sedang kawan saya tidur. Ini otomatis merasa takabur ini. Ini otomatis takaburan, justru ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, coba mari para hati-hatirin introspeksi, pernah begitu apa tidak? Nah ini para hati-hatirin, tanya antaranya.